merupakan upaya membelajarkan siswa. Ini kata Prof. Iman Sujanadi dan Prof. Pembelajaran merupakan upaya membelajarkan siswa. Ini prolog awal saja, bercerita tentang pembelajaran harusnya membelajarkan siswa. Yang kedua, dengan serangkaian aktivitas di dalam belajar bisa memfasilitasi dan mengarahkan siswa dalam proses belajar. Ini masih umum. Baru kemudian prolog tentang pembelajaran, bisa tentang pendidikan, bisa tentang ekonomi. Ini prolog umum masih sifatnya. Bisa kasih. Setelah itu baru di tulisan ini pada abad 21 pembelajaran menekankan pada pengembangan kecakapan abad 21 yang harus dibelajarkan kepada siswa. Ini berarti di kalimat berikutnya ini bicara tentang tantangan belajar di abad 21. Dengan bisa tantangan di abad ya sekarang industri 5.0, pembelajaran tantangan di abad digital, misalkan pembelajaran di tantangan di digital literasi, apa tantangannya sebagai sebuah problem. Kita lihat ini bicara tentang tantangan, berarti ini adalah das solen kalau dalam tulisan, kerangka realitas masalah yang harus dipecahkan. Baru tantangan abad 21 ini sudah kita sajikan. Apa salah satu tantangannya? Salah satu tantangan yang harus dihadapi di abad 21 yakni bisa diselesaikan dengan cara berpikir kritis. Artinya logika tulisan ini salah satu untuk menjawab tantangan abad 21 yakni cara berpikir kritis. Berarti ini adalah tawaran solusi. Kalau di dalam proposal kita kenal namanya das solen dan das sein, ini adalah das solennya, kerangka solusi atau kerangka idealitas, atau ini tawaran. Karena apa? Gapnya sudah ketemu. Tantangan pembelajaran harus membelajarkan. Salah satu tantangannya di abad 21 bagaimana siswa cakap. Agar cakap maka siswa harus dibekali dengan cara atau kemampuan berpikir kritis. Dan logikanya di situ Bapak Ibu. Oke. Jadi kecakapan abad 21 untuk menghadapi itu maka menghadapi tantangan abad 21 salah satu tawaran yang diajukan kemampuan berpikir kritis. Nah ini logikanya, yang kita pahami logikanya. Meskipun dengan prodi ekonomi syariah, manajemen atau prodi hukum ekonomi syariah, logikanya seperti itu. Tinggal nanti mengkonversi logika itu pada lokus pilihan dan pilihan. Oke, sampai di sini bisa dipahami ya logikanya. Jadi pertama prolog biasa, setelah itu tantangan abad 21, baru kemudian solusi. Yang ditawarkan di sini adalah kemampuan berpikir kritis untuk menjawab tantangan abad 21. Yang kedua, baru kita uraikan Bapak Ibu di paragraf kedua terkait dengan uraian kemampuan berpikir kritis. Kita kan sudah menyampaikan ini loh, berpikir kritis ini solusi yang ditawarkan untuk menjawab tantangan di abad 21. Baru kita jelaskan, kemampuan berpikir kritis merupakan kemampuan kognitif yang penting bagi siswa. Jadi kita menguraikan tentang kelebihan atau manfaat berpikir kritis. Oh ini sangat penting, atau kita manfaat atau urgensi pentingnya berpikir kritis. Tentu ini sekali lagi harus diikuti dengan referensi. Perbedaannya jurnal-jurnal luar sama jurnal-jurnal
Indonesia yang silta 5, silta 6 gitu perbedaannya. Kalau tulisan luar satu paragraf ini kita bisa baca berapa kutipan, 1, ada 2, 3, 4, kemudian ada 5 dan 6. Baru hanya sekitar 7 baris satu paragraf. Kalau di Indonesia ini Pak Malik 10 baris kutipannya hanya 1. Kelihatan kalau penulis Indonesia itu satu malas baca, ya tidak banyak referensi, miskin referensi. Bayangkan ini tulisan Kalimantus Fokus, jadi kita ngikuti logika tulisan-tulisan dari luar. Satu baris ini sudah artinya untuk mengatakan bahwa pembelajaran merupakan upaya untuk membelajarkan siswa. Ini ada statement yang kita baca dari tulisan orang lain untuk mengatakan bahwa serangkaian aktivitas ini harus diarahkan dalam berat dan kita harus baca sekitar 3 ini. Jadi satu kalimat kita dapat 3 referensi. Beda dengan kita, sekian kita bicara, kutipannya hanya 1. Nah itu taubat ini. Taubat harus banyak referensi. Beda dari situ. Itu nanti tampil semua di langkah pustaka. Iya itu. Makanya kan untuk menulis 12 halaman Bapak Ibu, untuk 2 halaman referensinya ini bisa 3 halaman, bisa 4 halaman, bisa 5 halaman. 1, 2, 3, 4, 5 untuk 12 halaman. Kalau kita kan 20 halaman referensinya separuh. Ya, tolong taubat. Oke. Kita kembali. Jadi kita bicara di sini pentingnya berpikir kritis. Kemudian salah satu jenis kemampuan berpikir kritis abad 21 yang dimiliki siswa ini adalah memecahkan masalah secara efektif. Jadi yang kita ini bisa memecahkan masalah secara efektif, kita bicara keunggulannya. Kemudian bisa berpikir secara sistematis. Kemudian manfaatnya mahasiswa bisa berhasil di dalam pendidikannya. Kemudian setelah itu mampu bersaing secara global. Jadi kelebihan-kelebihan atau keunggulan-keunggulan. Kemudian di sini bisa memiliki kemampuan berpikir secara reflektif dan rasional. Kemudian bisa memutuskan. Jadi kita Bapak Ibu di logika kedua berbicara apa ini? Yang dipaparkan di sini apa ini? Keunggulan, kelebihan berpikir kritis, kelebihan berpikir, termasuk mungkin manfaat juga ada di sini. Jadi kita uraikan kelebihan dari tawaran solusi yang sudah kita ajukan di awal. Baru kemudian kita masih bicara tentang kemampuan berpikir kritis merupakan salah satu kemampuan berpikir tinggi, kemampuan menganalisis, kemampuan mensintesis, kemampuan di dalam mulai dari argumen, sintesis argumen, informasi, pertanyaan. Ini masih bicara tentang apa ini? Masih sama ya? Bicara tentang keunggulan berpikir kritis. Jadi logikanya masih sama. Tadi kita sampaikan tantangannya apa ada satu. Kemudian di sini salah satu yang diajukan kemampuan berpikir kritis. Baru kita ajukan kelebihan berpikir kritis, manfaat dan keunggulannya. Ini masih sama. Keunggulan manfaat dari berpikir kritis. Setelah itu baru kita cari antitesisnya. Tadi kan keunggulan berpikir kritis. Nah, baru kemudian seakan-akan ini ada problem dasar, ada masalah besar. Apa itu? Pembelajaran yang berjalan selama ini namanya kerangka realitas atau dasar realitas. Hal yang terjadi di lapangan, kenyataannya
kenyataannya bahwa pembelajaran kita saat ini masih banyak menggunakan model pembelajaran konvensional. Ini berarti masalah. Jadi yang kita paparkan di sini masalahnya, masalah pendidikan. Tadi kan sudah kita tawarkan, atau ini bisa dibalik, masalahnya dulu dengan paparkan, setelah itu baru solusi, tidak masalah. Artinya dasar itu bisa di awal, bisa di akhir. Yang penting itu masalah muncul. Karena apa? Masalah dalam penelitian itu kalau tidak muncul, bisa dengan baca, ketika membuat skripsi itu kan masalahnya agak jelas kadang. Disebut masalah itu kan gap. Gap itu kesenjangan antara dasolan dan desen, itu namanya masalah. Kesenjangan antara realitas dan idealitas. Seharusnya itu kerangka dasarnya. Idealitas seharusnya semua dosen itu memiliki satu tulisan cinta satu semester. Seharusnya satu pengabdian satu semester, satu penelitian satu semester. Artinya tridharma. Kenyataannya dosen kita tidak pernah menemukan. Nah, ini masalah. Seharusnya dosen yang sudah 5 tahun Pak Malik itu punya skopus. Kenyataannya dosen sampai sertifikasi masih belum punya skopus. Seharusnya itu masalah namanya. Kenapa itu terjadi? Nah, itu yang perlu dijadikan dicari solusi dan jawabannya. Seharusnya dosen yang sudah sertifikasi, yang sudah punya sertifikat, orang yang dikatakan ahli, itu seharusnya tridharma tidak usah disuruh, tidak usah didesak, termasuk sudah punya skopus. Kenyataannya banyak dosen yang sudah sertifikasi, yang katanya negara sudah profesional, punya sertifikat, pendidik sudah diakui, tapi masih saat ini belum punya. Ini berarti masalah. Seharusnya dosen ngajar itu punya satu buku. Seharusnya yang buku itu menjadi buku pegangan beliau ketika ngajar. Kenyataannya dosen tidak mau menulis buku. Nah, ini masalah. Itu dicari. Itu namanya gap. Masalah itu bisa satu. Ini mas. Tapi kalau skripsi tesis itu 5 bagus sebagai masalah. Ini masalahnya di sini model pembelajaran kita masih menggunakan model konvensional. Apa itu model konvensional? Ya masih dominan ceramah. Guru masih menganggap sebagai satu-satunya sumber belajar. Yang lebih aktif itu gurunya, misalkan itu uraian penjelasan tentang pembelajaran konvensional atau tradisional yang ada. Nah, di sini kemudian dengan jelaskan. Jadi model konvensional itu apa? Ceramah. Kemudian interaksinya misalkan minim antara guru dengan siswa. Jadi dengan jelaskan, baru setelah menjelaskan tentang konvensional boleh dipaparkan juga kekurangan. Jelaskan konvensional itu apa. Kemudian kekurangan model pembelajaran konvensional menurut pakar, menurut ahli, dengan paparkan di sini. Setelah disebutkan, ini bicara tentang konvensional, berikut kelemahannya dan dampaknya, baru kita belajar di sini. Pembelajaran efektif adalah pembelajaran yang terpusat kepada siswa, di mana dia berpartisipasi dalam pembelajaran, kemudian memberikan makna dalam belajar. Ini berarti kita kembali lagi. Jadi kalau dalam ilmu logika itu ini bisa dipakai untuk verbal, bisa dipakai untuk tulisan. Pride-nya ini harus muncul. Kadang kita tulis kurang pride. Kita bicara kadang kurang pride. Apa itu pride? Jadi yang kita sampaikan di awal, poinnya itu apa? Jadi poin dari topik utama yang kita bicarakan itu apa? Itu P yang pertama. Yang kedua, baru reason. Alasannya. Jadi kalau kita mengatakan pembelajaran efektif adalah pembelajaran yang berpusat pada siswa, alasannya kita utarakan. Baru setelah itu contoh-contohnya, example-nya. Baru terakhir ini kembali lagi ke poin.
energi di sini. Jadi logika itu begitu. Jadi pret. Jadi kalau tulisan pakai pret enak gitu. Membacanya tidak gampang. Poinnya apa, alasannya apa, kemudian contoh-contohnya. Saya setuju. Alasan setuju apa? Contoh-contohnya seperti apa? Baru ketik itu poin itu sebagai kesimpulan. Oke, kita kembali ke sini. Jadi pembelajaran efektif kembali lagi ke depan. Yang di sini menyinggung tentang pembelajaran itu harus bermakna. Kemudian di sini pembelajaran berorientasi menghasilkan SDM. Yang salah satunya SDM yang memiliki kemampuan berpikir kritis. Jadi itu poinnya. Yang di sini nanti pembelajaran sama dengan di atas, memecahkan masalah, kemudian bisa memberikan manfaat, kemudian dia mengembangkan kemampuan yang dimiliki. Jadi kita kaitkan lagi dengan tadi kemampuan berpikir. Oke, sampai di sini kita kalau silakan poin. Ya, bagian poin. Baik, lokasi pengumpulan ini sudah bicara tentang lokus penelitian. Artinya mata pelajaran sosiologi ini bisa mata pelajaran teori, bisa mata kuliah apa, merupakan salah satu mata pelajaran sosial yang dipelajarkan di jenjang sekolah dasar SMA belajar. Nah, ini baru kita sudah bicara tentang sebagai satu sosiologi ini sebagai besar untuk membekali ilmu sosial ini sudah kita fokus penelitian dari kita. Jadi pada fokuskan pada lokasi bisa fokus penelitian, kemudian boleh disampaikan alasannya. Salah satu upaya untuk menciptakan pembelajaran yang efektif bermakna meningkatkan kemampuan berpikir kritis pada pembelajaran sosiologi adalah baru kita ambil model pembelajaran kooperatif teknik Nyaslavi. Nyaslavi itu ada 14 metode dengan bisa belajar sendiri. Ini sudah kita spesifik pada mata pelajaran lokasi penelitian, kemudian pada model pembelajaran. Atau mungkin nanti ada metode itu, bisa metode pembelajaran. Baru di sini salah satu metode pembelajaran yang bisa meningkatkan kemampuan berpikir kritis dari ini. Kalau tadi kan Slapin, di model pembelajaran Slapin itu ada cognitive learning, di dalamnya ada beberapa metode. Ada Jigsaw, ada TGT, ada Group Investigation, ada quiz itu, ada 14. Jadi baru di sini model pembelajaran cognitive learning baru spesifik di sini kepada model grup investigasi. Ini berarti kita spesifik lagi ke baru kemudian panjenengan jelaskan lagi keunggulan dari model grup investigasi. Paparkan kelebihan manfaat dari grup investigasi. Nah, ini cara menulis pendahuluan di dalam latar belakang. Logikanya begitu. Oke. Jadi kalau kita ulang, pertama sebagai prolog, setelah itu baru kemudian tantangannya di dalam dirinya, tantangan versi, tantangan globalisasi, tantangan globalisasi, tantangan kita silakan kita ambil. Setelah itu baru kita tawarkan solusi, kemampuan berpikir kritis. Setelah itu kita paparkan keunggulan berpikir kritis,
manfaat kritis dari paragraf. Setelah itu baru kita sampaikan masalahnya, kondisi saat ini, kerangka realitasnya. Yang perlu kemudian kita memberikan solusi atas masalah yang ada. Baru kemudian kita jelaskan di sini. Salah satunya adalah kemampuan berpikir kritis yang ditawarkan. Lokus penelitian di paragraf berikutnya, fokus ke lokasi, termasuk pada fokus terhadap model pembelajaran. Karena kita ingin menggiring pembaca kepada kemampuan berpikir kritis. Salah satunya yang diambil model pembelajaran kooperatif. Model pembelajaran banyak. Ada problem learning, project learning, ada discovery learning, ada problem teaching and learning, dan salah satunya yang disebut model pembelajaran kooperatif learning. Di dalam kooperatif learning ada model grup investigasi. Baru kita paparkan program-programnya. Ini sudah cukup menjadi sebuah pendahuluan. Kan tidak banyak pendahuluan. Hanya sekitar 2 halaman. 2 halaman untuk menjelaskan pendahuluan atau introduction. Sampai di sini paham ya? Gampang. Di metode penelitian, kalau metode penelitian saya kira sambil yang bagian ini. Metode penelitian. Insya Allah hampir semua metode penelitian itu tidak jauh dari 5 jurus metode ini. Jadi kalau kita kualitatif, jenengan nanti tinggal jelaskan jenis penelitian dalam metode ini adalah apa? Apakah field research, apakah library research, apakah laboratory research? Kita tinggal jelaskan. Tidak perlu kita menjelaskan field research adalah penelitian, tidak perlu. Karena yang baca itu profesor-profesor, yang baca itu dokter-dokter, tidak perlu kita menguraikan. Kita hanya menjelaskan jenis kelaminnya. Saya laki-laki, tidak perlu. Laki-laki adalah orang yang punya jenis kelamin tertentu dengan indikator. Tidak perlu, sudah tahu laki-laki itu. Kan tidak perlu dijelaskan. Ya cukup dijelaskan kelelakian jenengan. Ya, tidak perlu dijelaskan. Cukup dibuktikan kelelakian kita. Karena penjelasan itu tidak penting untuk istri-istri kita. Seperti yang laki bukan dialami, berarti terbukti. Jadi tidak perlu menjelaskan, saya adalah lelaki perkasa, saya tidak perlu. Cukup dibuktikan. Makanya di sini cukup jenengan jelaskan jenis kelamin kita. Oh di sini menggunakan field research, sudah cukup. Tinggal nanti ya bolehlah field research menekankan pada apa, sebagai apa, ada kutipan. Berikutnya pendekatan penelitian atau metode penelitian. Pendekatan penelitian itu ada 3, atau metode penelitian itu ada 3. 1 kualitatif, 2 3. Nah, kalau misalkan pakai mixed method cukup dalam kurung Creswell, sudah cukup. Kalau kualitatif misalkan menggunakan ya kalau dia bisa montar Sugiono, Resimulon, salsinya 50. Dia tahu pada naik kelas, Pak. Naik kelas. Karena kan dibaca oleh orang luar, dia bisa ambil supplement, bisa menggunakan siapa? Lincoln Buba, ya Creswell kan sudah naik kelas. Ya kalau studi kasus Robert Kayin, gitu. Jangan ya ada yang bisa boleh untuk nambah. Misalkan Pak Made nulis buku Medpen, Pak Jimin nulis buku Medpen, ya boleh untuk nambah itu tadi. Nambah syarat. Oke, di pendekatan penelitian tidak perlu kita urai metode penelitian atau pendekatan penelitian. Lokasi penelitian ini tadi untuk menjelaskan identitas. Informal jelaskan. Kalau kualitatif ini penting. Karena begitu jelas. Pengalaman saya tulisan untuk Scopus yang kuantitatif itu ditanya instrumennya, informannya berapa, angketnya pun diminta itu sama korespondennya. Ya kita jelaskan. Ini harus jelas. Korespon sampelnya berapa, kemudian populisnya berapa, sampelnya berapa. Teknik mengambil data ini yang paling banyak dicari, paling banyak ditanya oleh reviewer Scopus. Bagaimana jenengan mendapatkan data? Apakah menggunakan pembangkit data? Apakah menggunakan wawancara terstruktur? Apakah menggunakan wawancara terbuka atau tertutup? Itu biasanya ditanya.
Jadi yang diinterview beberapa orang jelaskan sedetail yang sedetailnya, tapi tidak lebih kepada operasional, lebih pada operasional. Observasi sama. Ketika menggunakan observasi lebih pada mekanisme kerja sebenarnya. Karena kan kita tidak menyampaikan konsep-konsep teori-teori tentang interview itu apa, observasi itu apa, dokumentasi itu apa, tetapi lebih kepada mekanisme kerja. Jadi kalau dengan misalkan menggunakan pembangkit data dari keempat-empatnya, sih akan dijelaskan cara kerjanya, mekanismenya. Baru uji pelaksanaan data, bisa menggunakan triangulasi. Triangulasi yang mana? Apakah triangulasi penyidik? Apakah triangulasi sumber? Apakah triangulasi teknik? Apakah menggunakan triangulasi metode? Ada 4 paling tidak uji pelaksanaan data dengan triangulasi. Atau menggunakan diskusi teman sejawat, atau perpanjangan ikut serta, atau yang keren itu kan ada confirmability, transferability, dependability. Itu dengan cukup sebutkan bagian-bagian itu saja. Tidak perlu dikurai triangulasi itu apa. Teknik analisis data ini kalau yang umum, analisis data menggunakan yang umum. Biasanya menggunakan apa analisis? Ya kalau biasanya dengan reflective thinking, ada descriptive thinking, reflective thinking, descriptive reflective thinking, agak naik kelas. Analisisnya ini untuk kualitatif ya. Analisis, ya reduksi itu mengurangi data. Ya boleh pakai maksudnya Mills Haberman. Mills Haberman itu kan ada 4 langkah itu: pengumpulan data, reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Yaitu ada memang buku khusus analisis data kualitatif punya Mills Haberman. Ada yang versi baru reduksi data. Kalau yang terbaru sudah menggunakan kondensasi data, bukan reduksi data lagi. Itu yang terbaru. Nanti kalau butuh saya bisa share saja filenya, baik yang versi lama atau versi yang baru. Ini kalau kualitatif. Banyak macam-macam analisis bu. Bisa analisis interaktif punya Mills Haberman, bisa analisis Bloom, analisis taksonomi, bisa analisis konten. Jangan mungkin ada jenis analisis yang lain, itu bisa dimasukkan. Demikian untuk berikan